Halo teman-teman, selamat beraktivitas dan tetap salam opo-opo. Oke, selamat datang di Clipper Channel, di mana kita akan membahas seputar perawatan, pemeliharaan dan pengobatan ikan hias. Oke. Jadi teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang perawatan, bagaimana caranya supaya ikan koki atau ikan mas koki yang kita pelihara di rumah itu sehat walafiat, bebas dari kutu, bahkan kalau bisa jangan sampai kena jamur ya teman-teman. Oke, di video sebelumnya ada yang berkomentar di video saya, bang, bagaimana caranya untuk mengatasi kutu-kutu di badan ikan mas koki tersebut. Oke, jadi begini teman-teman, kalau untuk ikan mas koki sendiri itu paling banyak ditemukan kasus itu kutu jarum sama kutu kura-kura. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kutu-kutu tersebut lepas dari badan ikan mas koki kita, bahkan tidak datang lagi ya kan. Jadi untuk perawatan ikan mas koki sendiri itu pengobatan masalah dalam hal kutu ini ya. Dalam hal kutu ini, kutu memang tidak mematikan, tidak memang. Tapi ikan akan lama-lama jadi stres dan kondisi ikan pasti lemes kan, karena kutu itu sendiri seperti parasit ya teman-teman. Seperti parasit, terus kalau dia menempel terus dalam di badan ikan itu sendiri, pasti ikan akan merasa stres dan gelisah. Yang pasti itu gelisah, jadi dia lari ke sana lari ke sini itu pasti, karena ya mungkin kayak kita juga kalau ada kutu itu atau terkena kutu begitu pasti gatal badannya kan teman. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi di sini saya sendiri pribadi ini memakai kutu killer teman-teman. Jadi pakai kutu killer, atau teman-teman bisa pakai kutu blast, banyak lah jenisnya obat-obat kutu untuk ikan mas koki, mas koi itu banyak. Cuman yang saya pakai ini kutu killer. Jadi botolnya itu sebesar kelingking begini, sebesar begini kutunya, obatnya, obat kutu itu sendiri. Itu warnanya bening, kutu killer namanya. Jadi warnanya bening kayak air begitu. Nah, kalau untuk bagaimana cara pakainya, Bang? Kalau cara pakainya gini. Kalau saya kebetulan saya ini pakai pakan untuk ikan lele ya kan. Jadi belinya itu per kilo. Jadi satu botol kutu killer itu bisa dipakai 1 kilogram makanan, 1 kilogram pelet. Jadi satu botol versus 1 kilo makanan ikan. Nah itu. Terus cara nyampurnya gimana bang? Oke, cara nyampurnya lagi nih. Cara nyampurnya teman-teman taruh itu cairan kutu killer itu di dalam apa, baskom kecil atau apa, terus teman-teman kasih air dikit, tidak usah banyak-banyak. Nah habis itu dicampurkan langsung ke anunya, ke pakannya, diobok-obok, diaduk-aduk sampai merata. Nah setelah itu untuk pelet itu sendiri teman-teman jemur, keringkan, terus kalau belum kering jangan dimasukkan dalam wadah dulu, nanti takutnya malah kena jamur ya kan. Jadi tunggu sampai benar-benar kering itu makanan itu, baru dimasukkan dalam wadah. Nah itu sudah bisa. Itu teman-teman langsung langsung aja kasih ke ikannya, langsung kasih ke kolam, ke akuarium, langsung kasih aja. Nah dalam waktu ya paling lama 1 minggu lah, tidak sampai 1 minggu, paling 3 atau 4 hari lah. Nah itu insya Allah kutu-kutu itu sudah lepas dari badannya, dan kalau bisa supaya kutu-kutu itu tidak kembali, itu teman-teman bisa pakai cara itu selalu berulang begitu terus. Setiap pakannya habis, setiap peletnya habis, teman-teman bisa bisa campurkan kutu killer sendiri ke 1 kilogram makanan ikan. Kalau teman-teman pengen dengan cara yang lain, dengan cara yang instan, pakai kutu blast bisa. Kutu blast itu jenis dia kayak jenis saset, terus dia dicampurkan ke air. Cuman resikonya kalau kutu blast itu setelah mencampurkannya 1 kali 24 jam airnya keruh. Nah airnya keruh, nah itu tandanya kutu-kutunya sudah mati. Nah, teman-teman bisa ganti airnya, ganti air yang baru, terus masukkan ikan mas koki atau mas koinya sendiri ke dalam wadah air yang bersih tadi itu, kolam atau akuarium.
Nah, kalau untuk perawatan airnya gimana bang? Oke, kalau untuk perawatan airnya sendiri saya pakai EM4 EM4 untuk perikanan yang warna pink. Yang warna pink, tunggu bentar saya ambilkan dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah ini bisa teman-teman beli di toko-toko apa namanya, toko-toko pertanian ya teman-teman. Ini murah harganya, sekitar kalau di tempat saya ini 25.000 satu satu botol ini. Nah, ini pemakaiannya sangat efektif teman-teman, sangat sangat efektif. Jadi saya punya kolam itu 2 kali 1, jadi tiap 1 minggu itu saya kasih 1,5 tutup ini. Waktu ganti air pertama itu saya kasih 2 tutup, terus nanti kalau untuk 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian saya kasih 1,5 tutup. Jadi bisa dibuktikan teman-teman, bisa dibuktikan untuk kejernihan air sendiri sangat bagus, sangat bagus. Jadi dia ini eh, untuk kotorannya sendiri itu mengendap di bawah, jadi airnya itu yang di atas itu ya memang memang dia agak hijau tapi jernih teman-teman, jernih airnya. Apalagi kalau teman-teman pakai filtrasi yang sangat bagus ya, ini EM4 ini sangat disarankan ini ya. Saya sudah pakai EM4 ini sekitar kurang lebih 4 tahun ya teman-teman, jadi hasilnya itu sudah saya rasakan sendiri. Jadi ikan juga untuk makannya makan ya tidak tidak terlalu juga tidak terlalu malas makan, jadi dia itu makannya itu lahap. Untuk kolam sangat bagus, apalagi untuk akuarium. Tapi kalau untuk akuarium teman-teman ya sesuaikan porsinya aja, teman-teman bisa dilihat di deskripsinya di sini ini untuk berapa liter air, untuk berapa eh, settingannya, berapa tutup atau bagaimana, teman-teman bisa lihat di sini, semuanya ada di sini. Ini sangat efektif teman-teman, untuk perawatan air ini sangat efektif. Jadi saya sarankan teman-teman untuk pakai EM4 yang warna pink ini teman ya. Oke. Jadi kembali lagi ke masalah kutu. Kalau masalah kutu itu insya Allah kalau pakai kutu killer, kalau saya pribadi ini tidak ada masalah. Jadi udah 4 tahun, sekitar 4 tahun 5 tahun saya pakai. Ini hasilnya sangat efektif untuk kutu killer itu sendiri. Untuk harganya kutu killer di tiap tempat itu berbeda teman-teman. Kalau di tempat saya ini sekitar 15 sampai 17 ribu satu botol kecil begitu, tapi efektif. Jadi pernah saya pakai merek lain tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ada sih yang memang kutunya hilang, cuman airnya itu agak nggak bagus, airnya nggak bagus. Tapi kalau pakai kutu killer sendiri ini bisa dipakai di ikan yang lain, ikan mas koi atau ikan gapi, pokoknya yang doyan pelet bisa dipakai. Nah yang untuk kutu kura-kura sama kutu jarum ini paling banyak menyerang itu sama ikan mas koki sama mas koi, itu sering sekali, sering. Nah, sebisa mungkin ya itu saya sarankan pakai kutu killer. Untuk ikan yang lain bisa enggak bang? Bisa, sangat bisa, asal dia doyan pelet. Kecuali kalau predator biasanya kan enggak terlalu doyan pelet ya kan. Kalau untuk ikan-ikan hias itu sangat sangat bagus. Nah, kalau untuk masalah jamur gimana bang? Kalau untuk jamur, kalau dia berjamur di insang, namanya jamur insang, itu ada dua penyakit yang menjadi momok para peternak penghobi penjual ikan hias, yaitu satu jamur insang, keduanya sisik nanas atau dropsy, bukan dropsy ya, dropsy, maaf salah, dropsy atau sisik nanas. Nah itu bisa menjadi momok yang menakutkan bagi para peternak penghobi ataupun seller ikan hias ya kan, karena itu penyakit itu sangat mematikan. Tapi sebisa mungkin jangan sampai itu menimpa sama teman-teman semuanya atau sama saya sendiri ya kan. Jadi soalnya itu ikan itu sangat sangat
pasti mati, pasti 90% mati gitu ikan. Jadi sebisa mungkin kalau ada indikasi jamur insang atau indikasi apa namanya, sisik nanas, nah itu sebisa mungkin teman-teman langsung atasi dengan apa nama, obat-obatan yang disarankan sama peternak atau penghobi atau sellernya ikan hias itu sendiri. Kalau saya sendiri pribadi saya memakai heater ya teman-teman ya. Jadi kalau ada indikasi jamur, insang atau sisik nanas itu saya kasih heater. Jadi ikan saya karantina, saya pisahkan dari teman-temannya, terus saya kasih air, saya kasih garam ikan, heater tidak lupa. Nah itu untuk ya untuk sekedar berusaha untuk mengobati jamur itu sendiri kan, untuk jamur insang. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau saya sudah lihat itu ikan itu menyendiri atau istilahnya tidak bergabung dengan teman-teman yang lain, tidak lincah atau bagaimana, itu sudah pasti indikasi, pasti kalau tidak kena jamur insang ya sisik nanas, itu sudah pasti. Jadi teman-teman lebih jeli lagi ya untuk perawatan ikan hias jenis mas koki atau mas koi ini sendiri, soalnya kualitas air itu menentukan kesehatan dari ikan itu sendiri. Untuk kalau sudah parah bagaimana bang? Kalau sudah parah ya gimana ya? Kalau sudah parah, kalau saya pengalaman saya pribadi, kalau sudah parah itu ya bawa alam, kita serahkan sama yang kuasa, kita pasrah saja. Tapi jangan lupa kita tetap berusaha untuk mengobatinya. Jadi ya pakai itu tadi, garam ikan, heater, pisahkan dari teman-temannya. Ini yang paling rawan, yang paling rentan itu sebenarnya ikan yang baru datang, itu paling rentan itu terkena jamur, terkena dropsy atau sisik nanas, itu paling rentan. Jadi sebisa mungkin kalau ikan itu teman-teman beli dari seller yang jauh atau yang dekat pun bisa. Jadi sebisa mungkin itu teman-teman karantina dulu di rumah, kasih heater, kasih garam ikan, ganti airnya setiap hari tapi separuh saja, tidak usah semuanya separuh, ganti air separuh, tambah lagi separuh, tapi heater nyala terus. Itu untuk mengatasi berkembangnya jamur itu sendiri. Apalagi kalau dari tempat yang jauh, pengiriman dari tempat yang jauh itu pasti sangat-sangat pasti ikan itu menjadi stres. Nah, untuk mengatasi stres itu sendiri, teman-teman karantina, nah di toko-toko akuarium itu banyak sekali dijual obat karantina, obat jamur, obat anti stres, banyak lah dijual di toko-toko akuarium itu. Jadi untuk perawatan ikan hias mas koki atau mas koi sendiri itu, saya rasa kalau dari pengalaman saya pribadi ya itu, kalau untuk masalah kutu-kutu itu teman-teman bisa pakai namanya kutu blast atau kutu killer atau banyak lah, pokoknya teman-teman bisa cari di toko akuarium itu banyak obat-obat kutu itu. Kalau saya pribadi saya pakai kutu killer, saya campur dengan 1 kilo pakan ikan hias. Jadi untuk ikan mas koki sendiri itu momoknya itu kalau ndak jamur insang ya pasti sisik nanas yang bikin mereka itu mati, karena itu memang ndak bisa diselamatkan lagi dan 90% pasti mati. Penghobi, seller ataupun peternak pasti sangat-sangat paham masalah hal ini. Jadi untuk mengatasi kutu berkembang atau terkena jamur insang atau sampai kena sisik nanas, yaitu kualitas air itu kalau bisa teman-teman dijaga. Dan untuk kalau di akuarium, kalau di tank itu airnya itu kalau bisa seminggu sekali lah, atau seminggu paling ya 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali dikuras separuh, kasih lagi. Tapi jangan lupa kasih ini E4 supaya dia tambah jernih ya teman-teman. Kalau saya pakai ini di akuarium itu biasanya saya itu paling bandel ganti air, itu paling malas, jadi sampai 3 bulan baru saya ganti air. Tapi alhamdulillah masih jernih saja. Jadi akuarium di belakang saya ini itu saya isi, waktu itu saya isi ikan mas koki. Cuman saya itu malas membersihkan filternya. Jadi filternya ikan mas koki itu kan lumut-lumutnya itu kan banyak. Jadi saya itu malas. Jadi ikan mas koki saya taruh di kolam semua. Oke, jadi untuk
mengatasi jamur dan mengatasi masalah kutu, mungkin ada teman-teman yang lebih senior daripada saya. Tolong ditambahi pencerahannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Untuk para suhu, para senior, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Jika video ini ada kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon pencerahannya. Oke, sekian dari saya untuk tips perawatan ikan mas koki ataupun mas koi. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe tetap semangat dan salam obo-obo.